Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Semoga semua sehat ya. Abang dan kakak siswa kelas 10 SMA Al-Ulum Medan. Umi yakin kalian pasti di rumah dalam keadaan sehat dan bugar. Karena anak-anak Al-Ulum itu siap dan kuat menerima tantangan. Walaupun hari ini kita sedang belajar melalui jaringan di rumah masing-masing, Umi yakin kalian pasti tetap semangat. Nah, kali ini kita akan melakukan pembelajaran bimbingan konseling melalui media video. Silahkan kalian lihat materi yang akan Umi sampaikan. Baik kakak-kakak dan abang-abang sekalian, begitu sebutan yang sering Umi sampaikan di kelas. Kita akan buka pembelajaran kita kali ini dengan mengucap doa, dimulai dari mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam hati. Nah, semoga doa kita diijabah dan tentunya dalam selipan doa kalian adalah ingin lepas dari kondisi kita hari ini. Segera kembali seperti biasa. COVID-19 atau corona segera hilang dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Baik, anak-anakku sekalian, judul bimbingan konseling kita kali ini adalah Stay at home with study be happy. Nah, kita sudah sangat familiar dengan istilah stay at home. Umi mau buka materi kita kali ini dengan menjelaskan mengapa kita harus berada di rumah. Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Mungkin di sana sudah ada yang terfikir, kenapa ya harus belajar di rumah? Kenapa kita harus 14 hari bertahan di rumah? Baik, sedikit Umi jelaskan untuk menyamakan persepsi kita walaupun kita sudah banyak dapat informasi dari luar. Kenapa kita harus stay at home? Karena kita ingin memutus rantai penyebaran wabah pandemi COVID-19 dari virus corona. Pandemi itu adalah penyebaran penyakit yang sudah global, internasional. Negara-negara sudah banyak yang kena. Dan ini harus kita galang kekuatan untuk sama-sama melawannya. Kenapa 14 hari? Karena berdasarkan penelitian, 14 hari adalah masa inkubasi dari si virus ini yang katanya kalau kita bisa tidak berinteraksi dengan orang lain selama 14 hari, kalau kita mengalami atau terjangkit virus tersebut, atau kita carrier, kita membawa virus tersebut, walaupun kita tidak sakit, tapi kita carrier ada dalam tubuh kita, itu akan hilang selama 14 hari. Dan ada pertanyaan lanjutan, kenapa kok sekarang udah lebih 14 hari kita tetap tidak bisa beraktivitas seperti biasa? Malah disuruh stay at home-nya ditambah, work from home malah digalakkan lagi. Bahkan sekarang katanya mau dibuat larangan untuk keluar daerah masing-masing. Kenapa? Karena jumlah penderita atau orang yang terkena oleh virus ini meningkat. Nah, kenapa kok kita nggak boleh ketemu? Penyebaran virus ini tidak melalui udara atau yang disebut dengan airborne. Walaupun kemarin ada informasi katanya dari WHO, ternyata setelah diteliti, didalami lagi, ternyata bukan menyebar seperti virus-virus yang lain melalui udara atau bakteri atau apa gitu, bukan. Dan intinya tidak melalui airborne, tidak melalui udara, tapi droplet. Apa itu droplet? Perpindahan antara sentuhan. Nah, bayangkan kalau ada satu orang saja yang dia itu sakit terkena virus corona, dia terjangkit COVID-19, dia pegang meja, dia pegang buku, dan kita ketemu dalam satu tempat, akan bertambahlah orang yang terjangkit penyakit ini. Karena memang perpindahannya droplet melalui sentuhan, perpindahan. Makanya kita ingin menyelamatkan supaya jumlah
pasien tidak bertambah. Dengan pertimbangan-pertimbangan pemerintah, akhirnya kita ditingkatkan untuk berada di rumah. Sampai di sini kakak-kakak dan abang-abang makin paham ya kenapa kita harus berada di rumah. Dengan dijelaskan seperti ini, kalian juga mengerti bagaimana kalian harus bersikap. Pertama, janganlah kakak-kakak dan abang-abang malah jalan-jalan keluar. Udah dilarang sama gurunya, sama pemerintah, sama mamanya, tetap juga keluar-keluar. Kan saya nggak sakit nih. Oke, kita tidak sakit, tapi mungkin kita carrier. Carrier tahu kan? Kita membawa virus itu. Kita nggak sakit karena imunitas kita kebetulan lagi bagus. Tapi abang dan kakak tahu nggak, mamanya di rumah, bapaknya di rumah. Karena virus ini sangat cepat masuk ke dalam tubuh orang-orang yang bermasalah kesehatannya. Katanya sih kalau tak salah ya, Umi baca ada yang gampang kena itu kalau dia punya gangguan pernapasan, kemudian ada diabetes atau hipertensi dan beberapa penyakit lainnya. Tapi intinya adalah ketika imunitasnya rendah, maka penyakit ini atau virus corona ini gampang masuk ke dalam tubuh kita. Kasian kan orang-orang yang kita sayang bisa kena. Janganlah ya, tetaplah berada di rumah, ikutin sabar, ya, saling menguatkan. Di rumah juga asik kok, asalkan kita kreatif, ya. Nah, yang kedua, ya, tadi setelah kita ngikuti instruksi tetap berada di rumah, yang kedua, sebagai seorang pelajar, kerjakan tugas-tugas kalian. Nah, Umi tanya nih, siapa nih yang belum mandi udah jam segini? Aduh, jangan dong ya, mandi pagi seperti biasa ya bang, ya kak. Sholat subuh kayak biasa lah, bangun pagi, sholat subuh ya, kita kan memang muslim semua ya. Habis itu mandi, sarapan, kemudian jadwal belajar roster kan sudah di-share ya. Kalian duduk di satu tempat, siap-siap tuh dengan ponsel kalian untuk menerima apa dan bagaimana tugas yang sudah diberikan. Lalu kerjakan. Kan santai di rumah, dimanfaatkan, ayo bertahan ya. Jadi ini buat schedule ya, abang dan kakak walaupun di rumah buat schedule. Pagi tetap bangun seperti biasa, dan jangan lupa ya bang, gak boleh malas-malas mandi ya. Walaupun di rumah, kebiasaan kalau di rumah itu gak mau mandi pagi, jangan ya. Mandi ya, sikat gigi yang bersih, kita segar, kita sehat, dan kita ikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah tetap berpikiran positif. Bosan nih, kemarin ada guru-guru yang chatting sama Umi, gimana nih anak-anak pada mengeluh, katanya bosan, boring ya. Memang kita pasti mengalami itu, tapi sebenarnya logikanya bukan masalah bosan atau boringnya, kita nggak terbiasa aja. Nah, kalau kita mulai menikmati ya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari mungkin agak susah menyesuaikan, lama ya kita harus bisa bertahan di kondisi ini ya. Ambil manfaat-manfaatnya, lebih sering berada di rumah, bisa bantu orang tua di siang hari, uang sakunya kalau tetap dikasih bisa ditabung, banyak ya manfaat-manfaatnya ya. Anak-anakku sekalian, Umi berharap kalian bisa mengambil nilai positif dari kondisi kita hari ini. Ayo sama-sama kita berjuang. Mudah-mudahan bagi kalian yang bisa bertahan dan tetap positif, ya insya Allah nanti kalian akan merasakan manisnya dari sebuah. Nah, itu materi yang sudah Umi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan memberikan motivasi dan penguatan bagi kita. Dan abang-abang dan kakak-kakak, Umi juga mau mengabsen nih kehadiran kalian untuk melihat video yang Umi sampaikan ini. Cara mengabsennya adalah silahkan kalian kasih komen pada kolom komentar di video YouTube. Nanti Umi share video ini di video YouTube atau boleh juga di Facebook. Mana yang mau kalian? Dan itu komen ya, komen. Nanti Umi absen, Umi ada absen. Nanti absennya Umi lihat, siapa yang udah lihat silahkan komen. Sebutkan nama, contoh
Alpin Sutan 10 IPA 2. Contoh seperti itu ya. Iit Fitriadi 10 IPA 1. Buat seperti itu ya. Oke, Umi tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.